هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Awliya Ar-Rahman wa Awliya Syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk meyakini tidak ada suri teladan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang patut untuk kita betul-betul berpegang teguh dengan jalan hidupnya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada jalan kebenaran kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa annahu la tariqa ila Allah azza wa jalla li ahadin minal khalqi illa bimutaba'atihi batinan wa zahira. Tidak ada jalan menuju kepada Allah bagi seorang pun dari makhluk hidup ini, bagi manusia, kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW secara batin maupun secara zahir, lahir maupun batin. Wajib untuk mengikuti Rasulullah SAW agar dia sampai kepada jalannya Allah, sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hatta law adrakahu Musa wa Isa wa ghairuhuma minal anbiya la wajaba alaihim ittiba'uhu. Sampai-sampai seandainya Nabi Musa, Nabi Isa dan selain keduanya dari para anbiya kalau hidup sejaman dengan Rasulullah SAW, maka kewajiban mereka mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasul diutus untuk semua manusia. Rasul diutus kepada semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Sampai-sampai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang kitab Taurat atau lembaran-lembaran Taurat, Rasulullah SAW pun bersabda kepada beliau, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i." Seandainya Nabi Musa hidup pada zaman ini, maka tidak ada jalan bagi dia kecuali mengikutiku. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam ketika pada akhir zaman nanti turun di atas muka bumi ini, maka beliau pun juga mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak membuat ajaran baru lagi. Itulah yang wajib untuk diyakini oleh seorang muslim. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama qala ta'ala, wa id aqadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para an-nabiyyin, para anbiya, lama ataitukum, ketika aku, kata Allah, memberikan kepada kalian kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang telah disampaikan kepada kalian, maka wajib bagi kalian la tu'minunna bih. Allah menyatakan kewajiban para anbiya. Kalau seandainya Rasul datang di zaman mereka, di tengah-tengah mereka, wajib bagi mereka la tu'minunna bih, untuk beriman kepada Rasul SAW, wala tansurunna, dan kewajiban mereka untuk menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala a'aqratum wa aqadtum ala dzalikum isri. Kemudian Allah berfirman, apakah kalian mau mengikrarkan, mengakui dan menerima perjanjianku ini? Maka mereka para anbiya serentak menjawab, qalu aqrarna, kami pun menerima, kami pun mengikrarkan perjanjian ini.
Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kemudian Allah berfirman, maka saksikanlah bahwasanya aku, kata Allah, bersama kalian menjadi saksi. Faman tawalla ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Namun barang siapa yang berpaling dari perjanjian ini, maka merekalah orang-orang yang fasik. Surat Al-Imran ayat 81 sampai 82. Ayat ini jelas-jelas menyatakan bahwasanya para anbiya kalau mereka hidup sejaman dengan Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada jalan bagi mereka kecuali mengikuti, beriman kepada Rasulullah SAW dan menolong Rasulullah SAW. Ini kalau bagi para anbiya diwajibkan mengikuti Nabi Muhammad SAW, apalagi selain para anbiya, maka tidak ada pengecualian. Baik dia seorang wali Allah, baik dia seorang kiai, seorang ustaz, seorang syekh, seorang alim, kewajiban mereka mengikuti Rasulullah SAW. Demikian pula yang lebih ditekankan lagi, jika mereka adalah keturunan Rasulullah SAW, kewajiban mereka adalah mengikuti Rasulullah SAW. Intinya tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Semuanya wajib untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Jika tidak, maka sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "Walladzi nafsi biyadi," demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyan aw nasraniyan thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini, baik dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengar tentang agama yang aku bawa, mendengar tentang apa yang aku ajarkan, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi penghuni api neraka. Itu ancaman dari Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan sudah pernah kita sampaikan, para ulama ketika mereka menuliskan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam yang ke-10, mereka mengatakan di antara pembatal Islam yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, yaitu keyakinan seseorang yang bisa keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Keyakinan orang yang mengatakan bahwasanya boleh bagi seorang wali, bagi seorang kiai atau seorang ustadz untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut bisa murtad dari Islam, keluar daripada agama Islam karena tidak meyakini Rasul sebagai suri toladannya. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan ayat yang kita baca tadi. Beliau mengatakan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa akhadha 'alaihi al-mitsaq. Kata beliau, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali Allah mengambil dari nabi tersebut perjanjian. Lain bu'itsa Muhammadun wa huwa hayyun la yu'minan nabihi wa la yansuranna. Apa perjanjian yang Allah ambil dari para anbiya? Yaitu bahwasanya jika diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi tersebut hidup sejaman dengan Nabi SAW, maka kewajibannya beriman kepada Nabi SAW dan menolong Nabi SAW. Wa amarahu an yakhudha ala ummatihil mitsaq. Demikian pula kata Abdullah bin Abbas, Allah merintahkan kepada Nabi tersebut untuk mengambil perjanjian dari umatnya agar umatnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. La in bu'itsa Muhammadun wa hum ahya la yu'minun nabi wa la yansurunna. Yaitu apabila Nabi Muhammad SAW diutus sedangkan kaum mereka masih hidup, maka mereka wajib beriman kepada Rasul dan mengikuti Rasul SAW. Demikian pula yang terjadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam telah meninggal dunia atau telah diangkat oleh Allah ke atas langit, tinggal kaum Nabi Isa alaihissalam, maka kewajiban kaum Nabi Isa, Bani Israel, untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwasanya Bani Israel itu memiliki Nabi sendiri selain Nabi Muhammad SAW. Ketika diutus Nabi Muhammad SAW, maka kewajiban seluruh umat untuk mengikuti Rasul SAW. Yang tidak ikut, yang tidak beriman kepada Rasul SAW, maka orang itu kafir, murtad atau keluar daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua Nabi telah diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Rasul SAW kalau mereka hidup, atau mereka merintahkan umat mereka untuk beriman kepada Rasul SAW. Kemudian Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai 65, alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayatahakamu ila taghut
tidaklah engkau memperhatikan, melihat kepada orang-orang yang mereka mengaku-ngaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kepada orang sebelummu. Mereka ingin berhukum kepada at-taghut, yaitu kepada orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dari sini perlu kita luruskan pemahaman sebagian para pemuda yang terkena penyakit al-khawarij yang suka mengkafirkan penguasa kaum muslimin dengan mereka menggelari pemimpin-pemimpin kaum muslimin dengan taghut. Maka ini adalah gelar-gelar yang tidak diperbolehkan oleh para ulama untuk ditempelkan kepada pemimpin kaum muslimin selama mereka masih mengakui Islam, masih termasuk hukum yang terbaik di antara semua hukum-hukum yang ada. Orang yang mengatakan pemimpin kaum muslimin itu adalah taghut dan mengkafirkan pemimpin tersebut karena tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ini adalah suatu hal yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama salaf, mereka tidak mudah untuk tidak gegabah menempelkan gelar taghut kepada pemimpin kaum muslimin meskipun mereka adalah orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau disiksa oleh pemimpin pada waktu itu dikarenakan keyakinan pemimpin Al-Quran adalah makhluk, yang mana sepakat ulama Ahlussunnah bahwasanya orang yang mengatakan Al-Quran makhluk itu kafir. Namun untuk menghukumi person-personnya, individu-individu yang mengatakan seperti itu, maka butuh perincian. Tidak ada seorang ulama pun dari kalangan Ahlussunnah pada waktu itu menyatakan Khalifah Ma'mun adalah taghut. Bahkan mereka mendoakan pemimpin tersebut. Ini adalah kebiasaan kelompok khawarij yang suka menghinakan, yang suka memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, bahkan mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Ini adalah gelar-gelar yang tidak boleh untuk ditempelkan pada person-person tertentu dari pemimpin kaum muslimin. Memang betul sebagai ulama mengatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan taghut. Ini hukum secara umum, khususnya bagi mereka-mereka yang mengingkari hukum Islam. Adapun yang masih meyakini Islam yang terbaik, namun karena hawa nafsunya, karena kedudukan, dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka tidak bisa dikatakan sebagai at-taghut ataupun bahkan naudzubillah dikatakan murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Secara hukum umum, para ulama mengatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan taghut, namun tidak bisa ditempelkan langsung kepada setiap pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang yang keluar daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka lebih berpegang dengan kelompok al-khawarij yang suka mengkafirkan atau menghinakan pemimpin kaum muslimin. Wa qad umiru ayyakuru bi wa yuridu syaitan an yudillahum dhalalan ba'idah. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri orang yang berhukum yang dengan tidak berhukum dengan hukum Allah, dan yuridu syaitan menginginkan untuk dia menyesatkan mereka dari jalan Allah dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini perintah untuk kita mengkufuri, mengingkari hukum selain Islam. Di sini perlu untuk kita luruskan kembali juga bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak melegalkan hukum selain hukum Allah. Ahlussunnah tidak mau beriman dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana menyikapi selain hukum Allah tersebut? Apakah mudah mengkafirkan orangnya? Ini tidaklah demikian perbuatan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wasatun, pertengahan di antara kelompok sekulerisme yang suka melegalkan hukum-hukum barat, yang meniadakan hukum Islam dari pemerintah kaum muslimin. Ahlussunnah mengingkari sekulerisme, yaitu memisahkan negara dengan hukum Islam. Hukum Islam berlaku di dalam semua bidang kehidupan manusia. Dan juga bukan hanya pada sistem pemerintahan saja, semua hukum Islam wajib untuk diperlakukan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam masjid, di dalam semua bidang kehidupan manusia wajib untuk dipraktekkan, bukan hanya dalam masalah hukuman saja. Ini adalah sekulerisme yang suka memisahkan negara dari hukum Islam. Ahlussunnah pertengahan antara sekulerisme dan kelompok khawarij yang sangat ekstrim dalam menghukumi orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah menyatakan hukum Allah wajib untuk ditegakkan di dalam semua bidang kehidupan. Namun kalau ada orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam tersebut, maka perlu dinasihati, perlu ditegakkan hujah, tidak mudah untuk dikafirkan. Bukan seperti kelakuan orang-orang khawarij atau kelompok teroris yang telah bergentayangan di mana-mana.
Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sujuda. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, atau yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, engkau akan melihat orang-orang munafikin menghalangi manusia dari jalanmu dengan sekuat-kuatnya. Orang munafikun mereka menghalangi manusia untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini berlainan dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mereka memerintahkan kepada manusia untuk berhukum dengan hukum Allah. Namun tidak gegabah memvonis kafir orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Bedakan antara keduanya. Dan inilah yang terkadang tidak dipahami oleh kelompok Khawarij atau kelompok teroris atau orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Mereka menuduh Ahlus Sunnah sebagai orang-orang munafik. Mereka menuduh ulama Ahlus Sunnah sebagai antek-antek sekuler dan sebagainya. Orang yang tidak mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah bukan berarti dia menghalangi manusia berhukum dengan hukum Allah. Bedakan sebagaimana orang ketika melihat ada saudaranya berzina, kalau dia tidak mengkafirkan pelaku tersebut bukan berarti dia tidak mengingkari pelaku zina tersebut. Orang yang tidak mengkafirkan orang minum khamr bukan berarti orang itu tidak mengingkari orang yang minum khamr tersebut. Mengingkari namun tidak mengkafirkan. Inilah sikap pertengahan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka sekali lagi Ahlus Sunnah dakwah salafiyah mewajibkan hukum Allah untuk ditegakkan di atas muka bumi ini. Namun dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang bid'ah, bukan dengan cara frontal, bukan dengan cara Khawarij yang mengkudeta pemimpin kaum muslimin atau memberontak pemimpin kaum muslimin, namun dengan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Allah berfirman, "Fa kaifa idza asabalhum musibah bima qaddamat aydihim tsumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa." Apabila orang-orang munafikin tersebut ditimpa musibah karena sebab dosa-dosa mereka, kemudian mereka datang kepada wahai Nabi Muhammad, mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah, mereka mengatakan kita tidak menginginkan kecuali ihsanan wa taufiqa, kebaikan dan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan manis orang-orang munafikin di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun bisa dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Ucapan mereka sangat manis. Mereka betul-betul memiliki retorika yang sangat indah di hadapan manusia, namun hatinya lebih busuk daripada bangkai. Mereka di belakang mereka menghinakan hukum Allah, mereka menghinakan Ahlus Sunnah, menghinakan dakwah salafiyah. Namun mereka ketika bertemu dakwah salafiyah, ketemu dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mungkin bisa tersenyum. Nah, inilah keadaan yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gambaran orang-orang al-munafiqun yang mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah, tidak mau berhukum dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika di hadapan Rasul, mereka mengatakan kita tidak menginginkan kecuali kebaikan. Inilah yang wajib untuk kita perhatikan, bahwa slogan-slogan yang ada, propaganda-propaganda yang ada, tidak boleh kita tertipu terlebih dahulu. Kita wajib menimbang kembali dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada tentang kaum munafikin, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun. Allah berfirman, apabila dikatakan kepada mereka orang munafikin, jangan kalian merusak di atas muka bumi ini, mereka mengatakan justru kamilah yang memperbaiki di atas muka bumi ini. Ketahuilah mereka adalah orang-orang yang merusak di atas muka bumi ini. Dan itulah yang mungkin bisa terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka ingin menegakkan daulah Islamiyah, mereka ingin untuk menegakkan hukum Allah, ucapan-ucapan yang indah, ucapan-ucapan yang manis, namun di balik itu penuh dengan pelecehan terhadap Islam, di dalamnya terhadap pencorengan terhadap nama Islam. Oleh karena itulah sekali lagi orang munafiqun, mereka adalah orang yang sangat indah ucapannya, namun hakikatnya merusak dan hakikatnya banyak merugikan Islam dan kaum muslimin. Maka wajib untuk kita berhati-hati dari slogan-slogan yang ada. Kita timbang dahulu dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Allah berfirman, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka lah yang telah Allah ketahui apa yang ada di dalam hati mereka, maka berpalinglah dari mereka
dan berilah mereka nasihat dan katakan kepada mereka dengan ucapan yang mendalam. Kemudian Allah berfirman, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan seizin Allah. Ini adalah inti daripada ayat-ayat ini, yaitu kewajiban seorang muslim untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirlahum ar-rasul lawajadallaha tawwabar rahimah. Kemudian jika mereka orang-orang munafikin itu berbuat atau mendolimi diri mereka, mereka datang kepada Nabi Muhammad, kemudian mereka beristighfar minta ampun kepada Allah, dan Rasul pun memintakan ampun untuk mereka kepada Allah, maka kalian atau mereka akan mendapatkan Allah maha memberikan taubat dan maha penyayang. Kemudian Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, tidaklah sekali-kali mereka beriman sampai mereka menjadikanmu Nabi Muhammad sebagai hakim, pemutus hukum di dalam apa yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka keberatan atas apa yang engkau putuskan, dan mereka menyerahkan diri dengan sepasrah-pasrahnya. Ini adalah ayat yang mewajibkan setiap orang untuk berhukum dengan hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hukumnya Allah dan Rasulnya bukan hanya berlaku pada pemerintahan saja, namun semua manusia wajib mengikuti jejak Rasul SAW. Pedagang wajib berhukum dengan hukumnya Rasul dalam muamalah, dalam jual beli. Seorang pegawai juga demikian dalam bermuamalah, wajib berhukum dengan hukum Allah. Siapapun di atas muka bumi ini wajib berhukum dengan hukum Allah. Dan sangat salah kalau orang hanya mengkhususkan hukum Allah hanya pada pemerintahan saja. Yang wajib untuk menegakkan hukum Allah semua manusia. Bukan hanya pemerintahan saja, namun semua rakyat wajib berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh para ulama, adanya pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu sebabnya dikarenakan rakyatnya juga tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang yang dolim kepada orang yang dolim yang lainnya atas apa yang mereka perbuat. Adanya pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah musibah, dan musibah itu tidaklah akan datang kecuali karena sebab dosa-dosa manusia. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Maka kalau kita mau merubah hukum yang ada dalam pemerintahan, maka setiap rakyat wajib untuk berhukum kepada hukum Allah dalam dirinya sendiri, dalam keluarganya, dalam masyarakatnya. Karena Allah telah berfirman, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Inilah sikapnya Ahlussunnah wal Jamaah, caranya Ahlussunnah wal Jamaah, caranya dakwah salafiyah untuk menegakkan hukum Allah, yaitu dengan menyerukan kaum muslimin untuk berhukum dengan hukum Allah pada diri mereka sendiri. Itu yang pertama kali. Kemudian pada keluarga mereka, kepada istri dan anak mereka. Karena banyak di antara kaum muslimin, banyak orang-orang yang menggembar-gemborkan tegakkan hukum Islam, namun keluarganya sendiri mereka lupakan, tidak mereka hukumi dengan hukum Islam. Istrinya tidak berjilbab, mereka tidak pedulikan, namun mereka berdemonstrasi untuk menegakkan hukum Islam katanya. Ini adalah suatu metode yang sangat salah. Atamruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun? Apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Ini adalah metode yang salah dalam menegakkan hukum Allah. Ahlussunnah wal Jamaah mencita-citakan hukum Allah tegak di atas muka bumi, namun dengan cara yang syar'i, dengan cara yang Allah telah firmankan tadi, yaitu dengan menyeru kaum muslimin untuk berhukum dengan hukum Islam, berhukum dengan hukumnya Rasul SAW di dalam diri mereka sendiri, di dalam keluarga mereka. Dengan itulah mereka akan menegakkan hukum Islam di dalam masyarakat, dan insya Allah dengan itu pula akan tegak hukum Islam di atas muka bumi ini. Namun jika mereka hanya menuntut pemerintah untuk berhukum dengan hukum Allah, namun lupa menegakkan hukum Allah dalam diri mereka atau dalam keluarga mereka atau dalam masyarakat mereka, maka mustahil hukum Allah akan tegak di atas muka bumi ini. Karena ini adalah janji Allah.
Tidak akan mungkin Allah merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Rubah diri mereka sendiri, baru Allah akan merubah masyarakat yang ada, negara yang ada ini. Maka jangan pernah menyalahkan pemerintah saja, salahkan masyarakat, salahkan juga diri kita sendiri yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan hukum Allah bukan dengan demonstrasi, menegakkan hukum Allah bukan dengan kudeta, bukan dengan bom bunuh diri, namun dengan berdakwah, menegakkan hukum Allah dalam diri mereka sendiri dan juga di tengah masyarakat kaum muslimin. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, wa kullu man khalafa syai'an mimma ja'a bir rasul muqallidan fi dzalika liman yadhunnu annahu waliyullah fa innahu bana amrahu ala annahu waliyullah. Setiap orang yang menyelisih sesuatu ajaran yang dibawa oleh Rasul SAW dengan dia taklid kepada orang yang dikira dia sebagai wali Allah, maka keyakinan tersebut ditimbulkan karena dia meyakini orang tersebut sebagai wali Allah, yang mana wali Allah diyakini itu melebihi kedudukannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kita sampaikan, orang-orang sufi yang sudah sampai tingkat ekstrim, mereka mengatakan bahwasanya makamnya wali-wali mereka lebih daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan Abu Yazid Al-Bustami, seorang tokoh sufi, dia mengatakan khudnal bahra waqafal anbiya'u bisahilihi. Kita telah mendalami, kita telah sampai kepada dalamnya lautan, namun para anbiya masih berdiri di tepi pantainya. Mereka mengatakan mereka telah mendalami ilmu, sedangkan para anbiya hanya tepinya saja, hanya kulitnya saja yang mereka ketahui. Kata sebagian ulama, betul mereka telah mendalami lautan, namun lautan kesyirikan, lautan kesesatan, lautan yang sangat sesat dan menyesatkan. Ini adalah keyakinan sebagian orang sufi yang mereka lebih mendahulukan ucapan wali-wali mereka dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna wali Allah la yukhala fi syai'. Mereka meyakini bahwasanya kalau orang itu dinamakan wali Allah, maka tidak boleh untuk diselisih sedikit pun. Wajib ditaati perintahnya. Walau kana hadzal rajul min akbari awliyaillah. Padahal meskipun seorang itu jika dia termasuk wali Allah yang paling utama, yang paling mulia misalnya, ka'akabir sahabat, seperti para pembesar dari para sahabat, wa tabi'in atau para tabi'in lahum bi ihsan, lam yuqbal minhu ma khalafal kitab wa sunnah. Padahal seorang muslim wajib untuk meyakini meskipun ada seorang yang dikatakan sebagai wali Allah, bahkan termasuk wali Allah yang paling mulia di muka bumi ini, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab misalnya, kalau ada ucapan mereka menyelisih ucapan Rasul SAW, maka tidak boleh diterima sama sekali. Ini keyakinan seorang muslim, karena kewajiban untuk taat hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ati Allah wa ati Rasul. Bahkan ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mendengar seseorang mengatakan, Abu Bakar wa Umar berkata untuk menentang Rasul SAW, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, akhsha an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir akan turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan Rasul bersabda, kalian mengatakan Abu Bakar wa Umar berkata. Dipertentangkan antara ucapan Rasul dan Abu Bakar wa Umar. Abdullah bin Abbas pun murka, marah. Ini antara Rasul dan Abu Bakar, tidak boleh dipertentangkan ucapan mereka. Apalagi antara Rasul dengan orang-orang selain para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa idza lam yakun kadzalik? Bagaimana kalau orang tersebut bukan pembesar para sahabat atau para tabi'in? Maka kewajiban seorang muslim mengingkari ucapan tersebut, membuang ucapan tersebut sejauh-jauhnya. Wa tajidu katsiran min haula umdatuhum fi i'tiqadi kauni waliyan lillah anna qad sadara anhum mukasyafatun fi ba'dil umur. Sebagian orang-orang yang berpegang teguh dengan ucapan wali mereka atau dengan ucapan kiai mereka, melebihi ucapannya Rasul SAW. Di antara alasan mereka meyakini bahwasanya wali Allah tersebut bisa melakukan penyingkapan, langsung wahyu datang turun kepada mereka. Hadatsani qalbi ar-rabbi. Mereka mengatakan hatiku menceritakan dari Rabbku, kata wali-wali mereka. Sehingga mereka pun tertipu. Maka apapun yang diucapkan oleh wali mereka dikatakan benar, karena diyakini oleh orang awam tersebut bahwasanya walinya itu mengucapkan ucapan yang sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Padahal seorang muslim wajib meyakini ketika telah meninggal Nabi SAW, maka terputuslah wahyu. Tidak ada wahyu dari Allah kepada seorang pun di atas muka bumi ini. Wahyu telah terputus. Apa yang sudah dihalalkan, itulah yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, yaitu pada zaman ketika Rasulullah SAW hajatul wada, haji perpisahan, telah disempurnakan bagi kaum muslimin agama Islam ini. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Fala halala illa ma ahallahu wa la harama illa ma harramahu wa la dina illa ma syara'ahu." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat tersebut, beliau mengatakan, maka tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan oleh Rasul, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh Rasul, dan tidak ada agama kecuali apa yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain itu adalah hal yang sesat dan menyesatkan. Tidak boleh untuk kita mengikutinya. Seseorang yang terkadang mereka lebih mengikuti wali mereka, mengikuti tokoh mereka, mengikuti guru mereka, karena mereka meyakini guru mereka telah mendapatkan wangsit, mendapatkan wahyu, mukasyafah, au ba'du tasarrufat al-khariqal adah, atau karena mereka melihat wali mereka atau guru mereka atau kiai mereka memiliki perbuatan-perbuatan yang luar biasa, yang di luar kemampuan manusia. Mithlu an yusyira ila saksin fayamut. Misalnya sang guru ketika marah kepada seseorang dengan hanya mengisyaratkan dengan jarinya, orang tersebut mati misalnya, maka diyakini dia seorang wali yang wajib untuk diyakini ucapannya sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Tidak boleh diselisih kalau tidak kualat nantinya. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang batil. Au yatiru fil hawa ila Makkah al ghairiha, kata Syekhul Islam, atau terkadang sang wali tersebut bisa terbang di udara sampai ke Mekah dan selainnya. Ketika ditanya kenapa nggak sholat di masjid, sholatnya di Mekah, langsung pada waktu itu juga pulang, tanpa ada pesawat. Kalau semua wali seperti itu rugi penerbangan-penerbangan yang ada. Au yamshi 'alal ma' ahyanan, atau dia bisa berdiri atau bisa berjalan di atas air ahyanan. Kalau toh ada orang yang bisa seperti itu, jangan diyakini dia sebagai wali Allah sebelum ditimbang dahulu ucapan ataupun keyakinannya atau perbuatannya dengan kitab as-sunnah. Karena kalau kita lihat banyak selain orang Islam, non muslim, orang kafir, orang Hindu, orang Buddha, mereka juga mungkin lebih sakti daripada wali-wali tersebut. Bahkan yang sudah kita ceritakan, Dajjal, makhluk yang kafir, bahkan tanda kafarat atau kafir di antara dua matanya, dia lebih sakti dari semua wali-wali yang ada. Bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, bisa menurunkan hujan dengan seizin dari Allah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia itu beriman kepada Allah atau beriman kepada Dajjal. Demikian pula kalau ada seorang guru, seorang kiai misalnya yang bisa berbuat hal-hal yang seperti ini, yang sakti dan sebagainya, maka yakinilah ini adalah ujian dari Allah bagi manusia, apakah mereka mau beriman kepada Allah atau beriman kepada makhluk yang lemah, yang hina tersebut. Au yamlau ibriqan minal hawa au yunfiqu ba'dal awqat minal ghaib, atau terkadang orang tersebut bisa main sulap, bisa memenuhi tempat bejana dengan air atau dengan udara atau dengan apapun yang mereka mau. Menggenggam batu kemudian dibuka menjadi emas misalnya, tipuan dari syaitan. Semua adalah sihir yang pada hakikatnya mereka adalah tukang-tukang tenun, dukun, orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala meskipun berkedok sebagai guru ngaji, sebagai kiai atau yang lainnya. Maka yakinilah bahwasanya mereka adalah wali-wali syaitan. Au an yakhfa ahyanan a'yunin nas. Terkadang dia bisa menghilang dari hadapan manusia. Dan mungkin yang pernah kita dengar, mungkin ada yang bisa menyaksikan, namun yakinlah mereka sebetulnya ada wali-wali asyaitan. Au anna ba'dhan nas istaghatha bihi wa huwa ghaibun aw mayyitun fara'ahu qad ja'. Atau terkadang sebagian orang, yaitu orang awam, ketika mereka meminta tolong kepada wali-wali tersebut, padahal wali tersebut tidak ada di hadapannya, atau orang tersebut telah meninggal dunia, kemudian tiba-tiba datang orang tersebut di hadapannya. Padahal itu jin, padahal itu adalah syaitan yang menjelma menjadi sang wali. Ini adalah tipu daya iblis kepada manusia-manusia yang tidak tahu kepada akidah yang sahihah. Kemudian
Dikatakan juga di antara hal yang luar biasa yang terjadi di antara orang-orang tukang sihir atau orang-orang wali-wali syaitan tersebut, au anna ba'dhan nas istaghatha bi wa huwa ghaibun aw maitun faraqaja faqada hajatahu aw yukhbirun nas bima sadaqa lahum. Datang kepada Pak Kiai, datang kepada guru, sang guru kemudian bertanya tentang barang yang hilang dari rumahnya, diberitahu orang tersebut di mana barangnya itu berada. Ini adalah bisikan dari jin-jin mereka, karena tidak ada seorang manusia yang tahu hal yang gaib. Datang kepada dukun, kemudian dukun tersebut memberitahukan barangmu ada di tempat ini, yang mencuri adalah fulan misalnya. Maka ini adalah bisikan dari jin, yang mana jin itu melihat orang tersebut mencuri. Dukun tersebut tidak tahu yang gaib. Ketahuilah itu tidak tahu yang gaib, wajib diyakini. Karena Allah telah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun kadang-kadang kebetulan dia mengetahui dengan bisikan dari jin-jin mereka. Au nahwi dzalik minal umur, dan masih banyak lagi hal-hal yang luar biasa yang di luar kemampuan manusia yang dilakukan oleh wali-wali syaitan tersebut. Walaita fi syai'in min hadhil umur ma yadullu ala anna sahibaha waliyun lillah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tidak ada sedikit pun dari hal-hal yang tadi itu disebutkan yang menunjukkan bahwasanya pelakunya sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Bal qad ittafaqa awliya Allah ala anna rajula law tara fil hawa aw masya 'alal ma lam yughtarra bihi hatta yundar mutaba'atuhu li Rasulullah SAW wa muwafaqatihi li amrihi wa nahyihi. Bahkan para wali-wali Allah telah sepakat, para ulama telah sepakat, seandainya ada seseorang yang bisa terbang di atas udara, bisa berjalan di atas air, maka tidak boleh tertipu dahulu sampai dilihat bagaimana kehidupannya, apakah mengikuti Rasul dalam perintah atau pelarangannya ataukah tidak. Kalau betul-betul dia mengikuti Rasul SAW, kemudian dia memiliki hal yang luar biasa tersebut, insya Allah dia sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wali Allah tidak mungkin memamerkan hal-hal yang luar biasa tersebut. Hal-hal yang luar biasa tersebut yang disebut sebagai karamah itu datang dengan tiba-tiba, bukan dengan dipamerkan, bukan dengan dia jadikan sebagai bahan tontonan, namun itu sebagai karamah, sebagai pertolongan dari Allah yang itu datangnya tiba-tiba, tidak akan mungkin bisa disiarkan secara ulang. Itu ada suatu hal yang tidak disengaja, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa karamatu auliya'illahi ta'ala a'dhamu min hadhil umur. Sebetulnya karamahnya wali-wali Allah lebih dahsyat dari semuanya ini. Yaitu apa karamahnya wali Allah? Yaitu al-istiqamah, konsisten di atas agama. Itulah yang disebut sebagai karamah yang paling mulia di atas semua karamah. Para ulama mengatakan al-istiqamah khairun minal karamah, bahwa istiqamahnya seorang manusia di atas agama Allah, di atas sunnahnya Rasul, itu lebih utama daripada karamah yang ada di atas muka bumi ini. Karena kalau orang itu diberikan hal yang luar biasa, terkadang orang tertipu dengan hal tersebut. Dia menjadi tersesat dikarenakan dia ujub, dikarenakan dia bangga dengan hal yang luar biasa tersebut. Adapun istiqamah ini adalah barang yang berharga, yang dimiliki oleh seorang muslim di dunia ini dan sampai di akhirat. Kala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami hanyalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka pada waktu dia meninggal dunia, malaikat akan turun seraya memberikan kabar gembira, Allah takhafu, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa bersedih hati. Ini adalah karamah yang paling mulia di atas semua karamah yang ada, yaitu al-istiqamah. Sekali lagi kata para ulama, al-istiqamatu khairun minal karamah. Istiqamahnya seorang, konsistennya seorang di atas tauhid, di atas sunnah, itu lebih mulia dari semua karamah yang ada. Maka wali Allah itu mengejar al-istiqamah, bukan mengejar karamah. Adapun wali-wali syaitan, maka mereka yang dikejar adalah al-karamah dalam artian hal yang luar biasa untuk mereka pamerkan di hadapan manusia, untuk mereka menipu manusia dengan hal-hal yang luar biasa tersebut. Ini bedanya wali Allah dengan wali syaitan. Wa hadhil umur al-khariqa lil ada wa in kana qad yakunu sahibuha waliyan lillah qad yakunu aduwwan lillah. Hal-hal yang luar biasa ini terkadang memang dimiliki oleh wali Allah, terkadang juga dimiliki oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, hal yang luar biasa tidak selalu menunjukkan pelakunya adalah wali Allah. Terkadang bisa wali Allah, terkadang bisa wali syaitan. Fa inna hadhil khawariqa takunu likatsirin minal kuffar wal musyrikin wa ahli kitab wal munafiqin. Hal-hal yang luar biasa ini yang di luar kemampuan manusia ini justru kebanyakannya dimiliki oleh orang kafir. Ya, kalau kita lihat orang Hindu di India sana atau orang kafir di India sana, ya, pada ritual-ritual mereka juga melakukan hal-hal yang luar biasa, ya, tidak mempan untuk ditusuk dengan pedang dan sebagainya. Ya, mereka adalah wali-wali syaitan, mereka adalah orang kafir yang beriman kepada Allah. Nah, mereka memiliki hal yang luar biasa juga yang di luar kemampuan manusia. Ini tidak menunjukkan mereka sebagai wali Allah. Demikian pula ahli kitab Yahudi maupun Nasrani, demikian pula orang-orang munafikin. Wa takunu ahli bidah, demikian pula ahli bid'ah, orang yang suka berbuat kebid'ahan, para penyuluh kebid'ahan, mereka terkadang memiliki hal-hal yang luar biasa ini untuk menipu manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu minasyayatin, dan juga hal itu ya dimunculkan oleh para setan-setan dari kalangan manusia maupun jin. Fala yajuzu an yudhanna anna kulla man kana lahu syai'un min hadhil umur annahu waliyulillah, maka tidak boleh untuk diyakini orang yang memiliki hal-hal tersebut itu sebagai wali Allah. Bal yu'tabar awliya Allah bi sifatihim wa af'alihim wa ahwalihim alladhi yadullu 'alaihi alkitab wa sunnah. Kita bisa mengetahui itu wali Allah yaitu dengan kita menimbang sifat-sifat orang tersebut, kelakuan orang tersebut, ya, keadaan orang tersebut dengan Al-Qur'an wa sunnah. Dengan itulah kita mengetahui siapa wali Allah, bukan dengan mengukurnya dengan hal-hal yang luar biasa tersebut. Wa ya'rifuna al-iman wal Qur'an. Kita bisa mengenal dia sebagai wali Allah kalau mereka betul-betul di atas iman dan di atas Al-Qur'an, bihaqaiqil imanil batina wa syara'il Islam al-zahira, dan mereka betul-betul melaksanakan keimanan yang batin dengan memiliki keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang lurus, akidahnya Rasul dan para sahabat Rasul SAW, dan juga dia melakukan syiar-syiar Islam yang betul-betul disyariatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan itulah kita akan mengetahui siapa wali Allah, siapa wali asyaitan. Misalu dzalik anna hadhil umura al-madhkurata wa amsalaha fatujat bi asqatin wa yakunu ahaduhum la yatawadda. Ya, contoh-contoh tadi, hal-hal yang luar biasa tadi yang di luar kemampuan manusia, ya, terkadang bisa didapati, ya, dalam diri seseorang yang terkadang tidak pernah wudhu sama sekali dalam, ya, hidupnya, ya. Karena memang ini adalah syarat dari syaitan, ya. Dan ini adalah suatu hal yang terkadang bukan suatu rahasia, ya, dukun, ya, tukang santet, tukang sihir, ya, orang pintar katanya, mereka tidak akan mungkin bisa menjadi tukang sihir atau orang pintar seperti itu kecuali mereka harus, ya, mentaati syaitan-syaitan mereka dari kalangan al-jin, ya. Di antaranya jin tersebut mau membantu dengan syarat mereka tidak boleh berwudu. Kalau mereka junub dan sebagainya tidak boleh mandi sampai mungkin sampai akhir meninggalnya. Nah, ini diantara, ya, kebiasaan para dukun-dukun tersebut. Intinya tidak akan mungkin orang itu menjadi tukang sihir atau orang pintar yang dikatakan sebagaimana manusia yang ada sekarang ini, kecuali harus kufur kepada Allah, harus syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan, ya, cara yang tadi kita katakan, ya, setan memerintahkan untuk orang tersebut tidak boleh berwudu, agar dia menjadi sakti. La yatawadda wa yusalli salawatil maktubah, tidak boleh salat 5 waktu, ya. Bal yakunu mulabisan lin najasat, bahkan orang tersebut harus terus dalam keadaan najis, ya. Mu'asyiran lil kilab, ya, bergaulnya dengan anjing-anjing, ya'wi ilal hamamat, terkadang tinggalnya tidurnya, ya, di atas, ya, tempat sampah, wal qamamim, ya, tempat-tempat yang kotor, wal maqabir, di kuburan-kuburan keramat, wal mazabir, tempat-tempat sampah. Dan ini kenyataan yang ada, ya. Pernah saya lihat di VCD, ya, tentang bagaimana, ya, negara Saudi Arabia mereka sangat gencar untuk menangkap tukang-tukang sihir atau tukang-tukang dukun. Di situ digambarkan bagaimana seseorang yang dia menjadi tukang sihir di tengah-tengah padang pasir, di rumahnya ketika digerebek penuh dengan jimat-jimat, dan di antara jimatnya ada gambar, ya, perempuan yang telanjang bulat, kemudian di kemaluannya terdapat, ya, nama Allah Subhanahu wa taala sebagai penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika, ya, pasukan al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar masuk ke rumahnya,
mereka mendapatkan sang dukun sedang tidur di atas tempat sampah. Ini adalah wakil kenyataan yang ada. Inilah syarat dari setan. Ini pada zaman Syekhul Islam Taimiyah, dan ini bukan pada zaman dahulu, dan sampai sekarang pula terdapat praktek-praktek seperti ini. Demikian juga mereka menghinakan mushaf Al-Quran, mereka merobek-robek Al-Quran, kemudian mereka masukkan ke tempat naudzubillah, ke tempat kotor, ke tempat toilet dan sebagainya. Semuanya intinya mereka tidak akan mungkin menjadi tukang dukun kecuali mereka harus kafir kepada Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwasanya penghinaan tukang dukun yang ada sekarang lebih kejam terhadap Al-Quran daripada penghinaan kaum musyrikin zaman jahiliyah. Orang-orang Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang tokoh-tokoh Quraisy, meskipun mereka tidak beriman kepada Al-Quran, namun mereka masih menghormati Al-Quran, masih mau mendengarkan Al-Quran. Namun tukang dukun tersebut mereka menghinakan Al-Quran. Mereka terkadang melumurinya dengan air kencing mereka, dengan darah haid dan sebagainya. Tujuannya untuk menghinakan Al-Quran agar mereka memiliki hal-hal yang luar biasa tersebut. Ini kenyataan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Namun alhamdulillah kalau di negara Saudi Arabia tersebut mereka betul-betul diperangi, mereka dihukum dan sebagainya dengan hukum yang sangat pedih, setimpal dengan perbuatan mereka. Namun sayang di negeri kita dukun-dukun tersebut banyak bergentayangan, bahkan dilegalkan di media-media massa atau media-media elektronik. Semuanya kembali kepada kita semuanya. Kalau kita mau rubah diri kita kuatkan akidah kita tegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, dan betul-betul kita perangi praktek perdukunan tersebut dengan apa yang kita sanggupi, dengan dakwah, dengan apa yang kita miliki. Dikatakan di sini ya'wi ilal hamamat wal qamami wal maqabir wal mazabir. Wali-wali syaitan tersebut kebiasaan yang mereka tinggal di tempat-tempat kotor, di kuburan-kuburan keramat, di sampah-sampah dan sebagainya. Raihatul khabitha, bahwa mereka sangat busuk, la yatatahhar at-taharah syar'iyyah, mereka tidak mau bersuci dengan taharah yang syar'i, wala yatanadzaf, dan tidak mau membersihkan diri. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala junubun. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya malaikat tidak akan masuk di dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau orang yang junub. Namun hadis ini dilemahkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, yaitu khususnya pada ucapan orang yang junub. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang dalamnya ada anjing dan orang yang junub. Namun ucapan orang yang junub ini lemah. Adapun malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing ataupun yang ada gambarnya, maka ini hadisnya yang sahih. Intinya malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang ada anjing ataupun gambar. Apa gambar tersebut yang dimaksud dalam hadis ini? Yaitu gambar-gambar yang bernyawa, gambar binatang, gambar manusia atau foto manusia, foto keluarga. Malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang ada foto-foto tersebut, ataupun foto-foto para kiai atau para wali. Demikian pula malaikat tidak akan masuk dengan pernyataan dari Rasulullah SAW, la tadkhul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar, yaitu gambar yang bernyawa. Entah itu gambar asli atau itu foto, malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Meskipun itu foto-foto para wali, tidak akan mungkin malaikat bisa masuk, yaitu malaikat yang bawa rahmat, malaikat yang bawa barakah tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut atau yang ada di dalamnya anjing-anjing. Wallahu ta'ala alam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.